Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Langsung kemawon kangge ngringkas wekdal dalem maosaken manake peringkas saking panjenenganipun Ummuna Ummul Kulsum, dengan mengharap ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rahmat serta salamnya semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Nyai Ummuna Ummul Kulsum adalah putri dari Bapak Haji Yasin, seorang yang sangat mencintai para kiai atau dikenal dengan istilah muhibbin, sehingga tidak jarang uangnya dihabiskan untuk membantu perjuangan para kiai. Ummuna Ummul Kulsum hidup di sebuah kampung kecil di tepi jalan Pantura, yaitu tepatnya Desa Palebon, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Beliau dilahirkan pada tanggal 4 April 1965. Pada usia 14 tahun, ayahanda Ummuna memutuskan untuk memondokkan beliau di Pondok Pesantren Langitan, sebuah pesantren tua dan masyhur. Bahkan pesantren ini menghasilkan alumni-alumni yang masyhur kewaliannya, seperti Simbah Kiai Haji Imam Puro Ngemplak Kabupaten Projo, yang di mana muassis Darut Tauhid pondok kita adalah merupakan suriah dari beliau dan memiliki garis keturunan dari beliau. Dan Simbah Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura dan Simbah Kiai Haji Zainuddin Mojosari Nganjuk Jawa Timur, yang masyhur dengan julukan santri dampar, dan masih para wali-wali banyak yang tidak bisa kami tulis. Pada suatu hari, Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhu rawuh ke Indonesia. Abuya As-Sayyid mampir ke Pondok Langitan, dan saat itu Abuya menawarkan kepada Kiai Haji Abdullah Fakih yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Langitan pada masa itu. Abuya menawarkan, siapa santri Langitan, putra atau putri yang bersedia belajar di Makkah Al-Mukarramah. Pada saat itu santri putra dipilih langsung oleh Simbah Kiai Haji Abdullah Fakih, dan untuk santri putri dipilih oleh Bu Nyai Abdullah Fakih. Kemudian Bu Nyai memilih beberapa santri putri yang dirasa pandai dan soleha untuk dikirim bersama santri putra pilihan Kiai Haji Abdullah Fakih. Akan tetapi, dari semua santriwatri pilihan Bu Nyai ternyata tidak semua nama-nama tersebut disetujui, melainkan orang-orang dibuat celinguan, karena ternyata Kiai Fakih malah menunjuk seorang santriwati yang ketika itu beliau dawuh, iku lho sing nganggo kodong jambon melu nang Mekah. Dan betapa kagetnya ternyata santriwati yang dikehendaki oleh Kiai Fakih adalah Ummuna Ummul Kulsum. Dengan rasa gembira dan terharu, si Ummul Kulsum ini menangis sembari mengucapkan, Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hal ini menunjukkan bahwa Kiai Fakih memilih tidak berdasarkan basariyah, melainkan berdasarkan basirohnya. Dan ketika Simbah Kiai Haji Abdullah Fakih sudah dawuh sesuatu, maka tidak ada yang berani menyanggah, karena pada masa itu beliau dikenal dengan sebutan Kiai Langit.
yang bahkan ketika PBNU pusat kesulitan menyelesaikan suatu masalah, selalu minta petunjuk kepada beliau. Kemudian santri dan santriwati yang terpilih tersebut dibawa ke Malang, karena saat itu Sayyid Muhammad masih singgah di Pondok Pesantren Nurul Haromen Malang. Dan ternyata tidak semua santri dan santriwati yang terpilih tersebut direstui oleh Abuya Sayyid Muhammad radhiyallahu anhu. Di sini ada sesuatu yang menakjubkan, yaitu santriwati yang pertama kali direstui oleh Abuya Sayyid Muhammad radhiyallahu anhu adalah santriwati yang sama yang ditunjuk oleh Kiai Haji Abdullah Fakih, yaitu si gadis berkerudung jambon yang tidak lain adalah Ummuna Ummi Kulsum muda. Begitulah seorang mursyid ketika merestui muridnya selalu berpandangan dengan basirohnya, yang insya Allah tersirat dalam sebuah ayat, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basratin ana wa man ittaba'ani. Sampai di Mekah beliau nyantri di Rusaifah, dan waktunya dihabiskan untuk khidmah kepada keluarga Sayyid Muhammad radhiyallahu anhu. Sehingga beliau pernah bercerita, aku sering kurang turu mergo ngladeni dalem Abuya. Setelah beberapa tahun nyantri di Rusaifah, karena Abuya melihat kegigihan Ummuna dalam berkhidmah, maka Abuya Sayyid Muhammad menjodohkan Ummuna dengan seorang santri yang juga gigih dalam berkhidmah, yang kemudian sekarang menjadi sosok figur yang menjadi uswah bagi semua umat yang mengenalnya, yaitu Syekhina wa uswatuna Kiai Haji Muhammad Taifur Mawardi. Awalnya Ummuna bimbang dengan perjodohan ini, akan tetapi atas dorongan banyak pihak yang mengatakan sayakunu lahu syai'un adzim, beliau menjadi mantap untuk menerima perjodohan ini. Dan hal ini sebagian jawaban dari basiroh Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi radhiyallahu anhu dan simbah Kiai Haji Abdullah Fakih. Setelah memiliki dua putra, yaitu Kiai Haji Agus Sahnun dan Kiai Haji Qasim, kemudian meminta izin untuk pulang ke Indonesia. Tetapi Abuya Sayyid Muhammad mensyaratkan jika mau pulang baca dulu sholawat azimiyah 5.000 kali. Belum genap 5.000 kali, Ummuna ditemui Rasulullah yang mengizinkan suaminya untuk membawa pulang ke Indonesia. Setelah di Indonesia, Ummuna selalu setia mendampingi Abuya Taifur berjuang dalam berdakwah dan nasrul ilmi, dalam keadaan suka maupun duka. Bahkan pernah suatu ketika di saat Hari Raya Idul Fitri, Abuya dan Ummuna tidak memiliki apapun kecuali hanya nasi putih. Sehingga ketika itu putra-putri beliau hanya makannya hanya dengan nasi putih tersebut dan berlaukkan garam yang dikasih minyak matang atau dinamakan dengan jelantah. Abuya dan Ummuna saat itu hanya bisa menangis karena melihat putra-putrinya makan sangat lahap dan sampai kehabisan nasi. Dan tidak jarang Abuya dan Ummuna rela tidak dahar demi para santri-santri bisa makan semua. Hingga akhir hayat Ummuna menjadi sosok solehah dan sosok yang hebat di sisi Abuya Muhammad Taifur Mawardi. Demikian manaqib ini kami susun dengan sangat ringkas. Jika terdapat kekurangan atau ketidakpasan,
maka kami sangat menunggu dan menerima untuk diteruskan. Semoga manakab ini bisa menjadi suri toladan bagi kita, dan semoga kita selalu mendapatkan berkahnya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.